Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih, yaitu fikih Islam tentang jihad. Nah, jihad ini pada zaman kita atau pada generasi milenial ini sering terdengar seakan-akan menjadi sebuah kata-kata yang antagonis atau kata-kata yang kasar. Dalam artian ketika seseorang memaknai jihad itu adalah peperangan, bom bunuh diri atau apapun yang bersifat mencelakakan nyawa orang lain. Nah, seperti yang pernah Bapak baca ketika itu buku Jerry de Grey, tepatnya pada tanggal 11 September tahun 2011 kalau tidak salah. Jerry de Grey mengatakan bahwasanya dalam kejadian itu di Amerika Serikat, gedung yang berdiri dengan kokoh ditabrak oleh pesawat yang diduga pesawatnya ditumpangi oleh para muslimin yang berjihad ingin menghancurkan para non-muslim atau kafir dengan cara bom bunuh diri menggunakan pesawat. Namun Jerry de Grey yang ketika itu sebagai angkatan udara di Amerika Serikat yang kini sudah menjadi seorang muslim, beliau memaparkan berbagai macam kejanggalan dalam pemerintahan Amerika Serikat, terutama dalam pemerintahannya. Termasuk beliau menjelaskan bahwasanya gedung itu hancur dari bawah terlebih dahulu baru dari atas. Artinya begitu banyak fakta-fakta yang disembunyikan bahwasanya itu adalah rencana non-muslim atau orang-orang barat untuk membuat nama Islam itu buruk, membuat kata-kata jihad seakan mengerikan. Nah, itulah sedikit yang pernah Bapak baca. Jadi salah satu kejadian itulah yang membuat kita menjadi takut ketika mendengar kata-kata jihad dan memaknai jihad itu adalah sesuatu hal yang kasar, sesuatu hal yang mempertaruhkan nyawa. Tidak salah memang, namun tidak sepenuhnya juga benar. Karena jihad pada era kita kali ini, pada masa kita hidup zaman ini, jihad itu dimaknai sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 35, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilillahi la'alakum tuflihun." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita dituntut untuk berjihad, untuk bertakwa dan berusaha untuk berjihad. Berjihad dalam artian secara singkat mengeluarkan segala kemampuan kita untuk bertakwa dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dalam menyebarkan kebenaran, dalam menegakkan keadilan. Itu adalah jihad. Bahkan belajar pun bisa dimaknai dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala jika niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini anak-anak coba kalian buka halaman 32. Nah, di sana kalian akan melihat sebuah bagan. Nah, coba kalian lihat. Jihad itu ada makna secara syar'i dan harfiah. Kemudian dasar hukum jihad itu adalah surat Al-Muzammil ayat 20, surat At-Taubah ayat 2 dan surat An-Nisa ayat 95 sampai 96. Nah, seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwasanya jihad itu tidak selalu dimaknai dengan berperang atau yang sejenisnya. Surat At-Taubah ayat 122. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah
Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwasanya jihad itu tidak melulu untuk pergi ke medan perang dan saling membunuh bersama kaum muslimin melawan orang-orang kafir yang menentang Islam. Ya, karena orang kafir itu tidak selalu harus kita perangi. Dalam artian ada orang kafir yang dalam perlindungan orang-orang muslim, yaitu kafir zimmi atau biasa disebut azimi, yaitu orang-orang non muslim yang menyerahkan uang jaminan kepada orang-orang muslim sebagai tanda untuk keamanan mereka terhadap kekerasan atau apapun itu dalam pemerintahan Islam. Oke, itu jadi tidak semua orang non-muslim atau orang kafir kita perangi, ya. Kita dakwahi pelan-pelan dan kita tunjukkan ke jalan yang benar. Tapi jika mereka melawan dan menentang dakwah kita atau mengganggu kita ketika sholat, kita boleh melawan, begitu ya. Oke, nanti teman-teman coba lihat ayatnya lagi. Nah, hukum jihad itu sebenarnya apa? Oke, hukum jihad itu beberapa ulama ada yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain tentunya ketika dalam contoh jihad di zaman Rasulullah adalah ketika Rasulullah SAW berperang, maka orang-orang muslim ketika itu yang berjuang bersama Rasulullah tentunya harus ikut andil dalam berjihad atau memerangi kaum kafir yang menentang Islam. Itulah. Dan fardu kifayah seperti di zaman sekarang mungkin seperti menuntut ilmu ya. Jadi menuntut ilmu katakanlah seperti ilmu hadis atau ilmu tafsir, ya, harus ada sebagian dari orang-orang muslim itu mempelajari, mendalami tentang tafsir sehingga orang-orang muslim yang lain atau orang-orang muslim yang awam dapat kita dakwahi dan kita jelaskan tentang tafsir-tafsir dan makna Al-Quran. Jadi sebagian orang harus mempelajari berbagai macam bidang ilmu untuk mengajarkan kepada orang lain, atau setidaknya orang-orang awam dapat mengerti dan memperkuat iman mereka dengan dakwah kita itu. Ya. Jadi harus ada pendakwah, fardu kifayah. Jadi begitu. Karena tidak mungkin kita mempunyai peran yang sama rata, tidak. Karena beberapa orang mempunyai peran di pertanian dan di tempat-tempat lain. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu dengan mendalam itulah yang kemudian menjelaskan tentang syariat Islam agar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat jihad itu kurang lebih ada 4 ya. Silakan kalian lihat. Yaitu jihad berlaku bagi setiap muslim, kemudian mereka harus sudah balik, kemudian berakal, karena tidak mungkin orang gila kemudian dituntut untuk berjihad. Ketika orang tidak berakal berjihad, mungkin dia bahkan akan merusak satu sama lain. Kemudian ketika dalam peperangan ya tentunya seorang laki-laki ya, itu dalam contoh di zaman Rasulullah. Selain itu jihad pada secara umum selain dalam peperangan, jihad itu dalam bentuk yang lain di setiap muslim itu ada 3 setidaknya, yaitu melawan nafsu, kemudian melawan setan,
dan kemudian melawan orang kafir dan munafik, atau setidaknya mengingkari keburukan-keburukan mereka. Oke, baik. Nah itu kalian bisa lihat pada halaman 33 ya. Kalian bisa lihat pada halaman 33, di sana ada gambar perjuangan melawan penjajah. Itu di zaman kolonial Belanda ya, atau di zaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Membela tanah air dan memperjuangkan tanah air itu adalah salah satu bentuk jihad. Kemudian perjuangan hidup menafkahi keluarga, kemudian berbakti kepada orang tua untuk menghidupi keluarga. Nah, itu bisa dimaknai dengan jihad selama kita mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk bertakwa dan beriman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu ada perjuangan melawan kebodohan. Nah, ini biasanya Bu Husnul ini. Bu Husnul biasanya mengatakan berjuang melawan kebodohan. Nah, ini berjuang melawan kebodohan ini adalah yaitu belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Itu adalah jihad atau perjuangan melawan kebodohan. Nah, itulah anak-anak sekalian, kalian silakan baca secara lebih mendetail bagaimana itu dasar-dasar jihad dalam Al-Quran dan hadis, bagaimana itu macam-macam jihadnya, makna jihad, makna-makna dalam Al-Quran. Silakan kalian baca agar lebih memahami makna jihad itu sendiri. Oke. Kemudian sebenarnya tujuan jihad itu apa sih gitu? Kalau ada yang bertanya, Pak, oke, jihad itu memang bukan melulu tentang fisik atau melulu tentang peperangan. Tapi sebenarnya apa sih tujuan jihad itu? Oke, di sini Bapak akan sedikit menerangkan. Salah satunya adalah yang pertama, tujuan jihad yaitu mempertahankan hak-hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Contoh misalnya kalian terkena begal. Nah, di sini disebutnya haromi. Ketika kalian dibegal, kemudian kalian melawan dan mempertahankan harta kalian dan nyawa kalian. Nauzubillah, ketika kalian dibunuh dalam perlawanan itu dan kalian meninggal, maka kalian bisa dicatat sebagai seorang syahid selama dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ketika orang menuntut ilmu, berhijrah dan menuntut ilmu, kemudian dia meninggal, bisa juga dikatakan seorang yang syahid gitu. Oke, mempertahankan hak-hak umat Islam. Contohnya tadi. Karena setiap dari kita juga berhak untuk hidup dengan tenang dan damai, maka untuk mempertahankan itu, ketika kalian dibegal ya kalian harus melawan. Jangan sampai tidak ada yang melawan keburukan, sehingga umat Islam itu mudah dijajah oleh non-muslim itu. Kemudian yang kedua, tujuan jihad adalah memberantas segala macam fitnah. Oke. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Oke, silakan kalian baca. Kemudian memberantas kemusyrikan demi meluruskan tauhid. Nah, ini yang poin yang ketiga ya. Tujuan jihad yang ketiga. Perlu kita ketahui bahwa tidak setiap penduduk di Indonesia itu berislam atau tahu agama.
Karena pada zaman dulu, di zaman sebelum para wali itu menyebarkan Islam ke masyarakat, banyak sekali kemusyrikan. Nah, para wali itulah seperti Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan lain sebagainya. Mereka berjihad untuk memberantas kemusyrikan, yaitu meluruskan tauhid. Karena pada kala itu orang-orang banyak yang menyembah pohon atau jin dan setan dan sebagainya. Kemudian poin yang keempat, tujuan berjihad yaitu melindungi manusia dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan. Gitu. Jadi kalau dikatakan, ada yang bertanya seperti ini, Pak, Islam itu kejam gak sih kalau orang yang mencuri dipotong tangan? Itu terkesan kejam karena orang mencuri dipotong tangan. Sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi umat manusia dari keburukan. Kenapa? Ketika orang mencuri, katakanlah satu orang mencuri kemudian dihukum potong tangan, maka mayoritas dari penduduk akan jera dan akan takut mencuri. Nah, ketakutan mereka itu setidaknya takut karena kalau mencuri akan dipotong tangan, maka mereka tidak akan mencuri. Dan karena itulah kedamaian akan tersebarkan. Kedamaian akan ada di mana-mana. Keras memang, tapi begini, itu sebagai sebuah keadilan. Seperti ketika kita membunuh seseorang atau orang muslim, kita juga untuk menuntut keadilan, kita juga berhak untuk menghukum dia dengan cara membunuh. Artinya, atau dalam hukum Islam itu adalah kisos. Nah, itu adalah keadilan. Keadilan yang ditegakkan di muka bumi. Ya, begitu ya. Seperti begini. Ketika orang sering dianiaya, ketika ada orang yang dianiaya oleh orang lain, adilkah kalau orang yang menganiaya itu tidak diapa-apakan? Tentunya tidak, ya kan? Pasti orang yang dianiaya, atau katakanlah si A dibunuh oleh seseorang, apakah keluarga si A ini akan ridho dengan mudah? Tentu tidak. Pasti mereka akan menuntut sebuah keadilan. Nah, keadilan itulah dalam hukum Islam salah satunya hukum kisos itu tadi. Maka orang yang menganiaya atau membunuh si A tadi harus diberi keadilan. Tentunya yang nampak oleh manusia. Karena keadilan di akhirat juga ada akhirat. Keadilan neraka itu. Nah, kemudian hukum jihad itu apa sih? Nah, tadi di awal sempat kita sudah singgung tentang hukum jihad. Nah, sebagian ulama mengatakan hukum jihad itu wajib, fardu ain. Nah, kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah. Nah, kemudian ada poin yang ketiga ini, hukum jihad bisa berubah menjadi fardu ain bagi orang yang telah bergabung dalam barisan perang. Nah, itu kan. Begitu juga bagi setiap individu jika musuh telah mengepung kaum muslimin dengan syarat jika jumlah orang kafir tidak melebihi 2 kali lebih besar dibandingkan kaum muslimin dengan penambahan pasukan yang dapat diperhitungkan. Itu pertama. Kemudian tidak ditemukan uzur, baik sakit maupun tidak ada senjata dan kendaraan perang. Jadi kalau nggak ada kendaraan untuk berperang, bukan alasan ya. Ya itu apa? Baik, itu ya. Itu sebagai mukadimah dari Bapak. Jadi silakan kalian baca semuanya. Bapak tunggu kurang lebih 10 menit ya.
terutama ini masalah jihad bersenjata. Coba, dan silakan nanti kalau kalian ada yang bertanya, silakan. Oke. Oke. Kemudian nanti silakan kalian jawab pertanyaan, yaitu di halaman 55 ya. Apa itu, jelaskan tentang pengertian jihad, syarat-syarat ahluz zimmah itu apa? Tuh, ahluz zimmah tadi apa? Ahluz zimmah adalah orang kafir yang dalam perlindungan orang-orang muslim atau pemerintahan muslim dengan mereka membayar upeti. Kemudian bagaimana perlakuan umat Islam terhadap ahluz zimmah? Silakan kalian jawab. Kemudian jelaskan aturan penting untuk berperang menurut teori Ahmad Abduh. Nah, tadi yang baca pasti tahu. Kemudian yang terakhir adalah siapakah yang termasuk ahluz zimmah di zaman sekarang. Tuh, silakan kalian baca. Dan jika ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Baik, silakan kalian semua baca bukunya. Bapak tunggu. Ya, di samping kalian membaca, kita bincang-bincang santai ya tentang jihad. Kita ini sebenarnya harusnya bersyukur karena kita tidak terbebani oleh wajib militer. Wajib militer seperti negara Singapura, negara mana lagi? Thailand apa kalau nggak salah. Beberapa negara, Singapura, yang bapak tahu Singapura itu wajib militer. Dulu bapak punya teman namanya Aaron Safik dari Singapura. Dulu dia kelas 5 sudah harus pulang karena waktu itu dia sudah umur 17 kalau nggak salah. Umur 17 dan dia harus pulang ke Singapura. Untuk apa? Wajib militer. Kenapa? Karena di sana negara yang kecil, artinya ketika dijajah oleh negara lain mereka sudah siap karena setiap orang punya kompetensi untuk melawan. Nah, itu salah satu bentuk mereka mempertahankan negara mereka. Itu bisa diartikan perjuangan juga. Kalau mereka muslim bisa dikatakan itu adalah sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi contohnya PKI. PKI juga itu karena PKI itu kan komunis ya dan menentang pemahaman Islam. Karena mereka mengatakan semuanya sama rata. Bahkan sering sekali ketika Bapak di pondok dulu, setiap G30 SPKI itu kita nonton film PKI. Satu pondok dengan TV kurang lebih 4 kali 6 meter kurang lebih 4 kali 6 meter kita nonton tentang PKI. Nah, ketika santri di zaman dulu atau santri di zaman Trimurti ketika itu mereka melawan para PKI dan melindungi Trimurti, melindungi kiai. Tentunya melindungi diri mereka dari kejahatan dan serangan PKI ketika itu. Karena waktu itu mereka membabi buta, membunuh setiap kiai, santri dan muslim yang ada ketika itu. Dan bahkan ketika itu mereka ingin mengkudeta para kiai dan
mengambil alih gitu, kekayaan pondok dan segala macamnya. Nah, ketika itu mereka memerangi orang-orang PKI ini, bahkan mereka rela untuk mati. Nah, itulah salah satu bentuk jihad. Ya, bersyukurlah kita di zaman sekarang yang sudah tidak kenal, setidaknya di negara kita ya, tidak kenal peperangan. Ya, meskipun beberapa ada yang tawuran ya, itu bukan termasuk jihad karena ya itu kenakalan anak remaja. Gitu ya. Itu salah satu contoh di Indonesia pada tahun 60-an, 60-70 ya, tentang kejadian PKI. Itulah. Kenapa jihad itu penting? Karena kita sebagai manusia juga punya hak untuk hidup damai dan tenang. Ketika Belanda menyerang kita tidak melulu harus pasrah. Ya, ada waktu di mana kita harusnya melawan penjajahan, karena kita harus menjadi manusia yang merdeka. Karena setiap manusia punya hak untuk hidup damai dan hidup baik. Karena penjajahan itu mengenai orang lain, dan dalam Islam tidak baik dan tidak diperkenankan untuk menganiaya orang lain. Pak, kalau hukuman gimana? Nah, kalau hukuman itu adalah menegakkan keadilan. Karena ketika orang melanggar peraturan, ketika mereka tidak diadili, ya mereka akan merajalela gitu. Maka dia harus dihukum. Oke. Baik. Sudah dibaca? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian jawab aja itu soalnya. Halaman 55 ya. Halaman 55. Silakan kalian jawab soal-soal itu, silakan ditulis, dikumpulkan ke ketua kelas. Oke, dikumpulkan ke ketua kelas. Oh enggak, tidak usah dikumpulkan. Pertemuan ke depan, setiap dari kalian harus sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut. Oke, setelah semuanya sudah menjawab dengan teliti, dengan sungguh-sungguh, silakan didiskusikan. Kalau misalnya kalian masih ada yang bingung dan ingin bertanya, silakan tanyakan ke Bapak. Yang jelas minggu depan ketika pertemuan kita selanjutnya, kalian sudah harus selesai. Di awal pertemuan di minggu depan, insya Allah kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke? Kita akan di pertemuan minggu depan kita akan sedikit berdiskusi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dengan syarat kalian harus sudah mengerjakan semua. Kalau belum mengerjakan, maka silahkan berdiri selama pelajaran Bapak di pertemuan ke depan. Oke, semuanya setuju ya? Oke. Baik, untuk itu karena jam Bapak sudah habis, Bapak akhiri ya. Jangan lupa apa? Dalam belajar itu kita tidak hanya memasukkan materi ke dalam otak kita, tapi kita juga harus berusaha untuk mengamalkan ilmu apa yang telah kita pelajari. Karena kita sudah belajar tentang jihad, maka setelah ini jangan ada yang tidur. Pertemuan setelah ini, siapapun itu gurunya, pelajaran apapun itu, silakan kalian belajar sungguh-sungguh, karena kesungguhan kalian itu adalah sebuah bentuk dari jihad. Oke, selama kalian beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
muslim atau muslimah ya secara umum. Oke. Untuk itu Bapak akhiri, sebelum Bapak meninggalkan kelas, mari kita membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.